Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah GSKI Pluit. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami menyambut kedatangan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk subscribe channel GSKI Pluit, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, mari kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kami kembali dapat beribadah kepadamu. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami yakin Engkau ada beserta dengan kami. Bapa, biarlah Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh sampai ke tahta-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberkati semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mau mengawali ibadah ini dengan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tetap bersukacita Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Ingat akan nama Yesus, pengharapan dunia. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Katakan lagi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang matang. Dengan hati yang bersukacita di hadirat Tuhan, bawa nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, ya. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya. Amin. Pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang makan. Hati yang berglori menyembah Tuhan, memuji namanya, sebab sungguh agung namanya. Haleluya. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun sungguh besar. Amin. Semua nyanyikan. Indahlah namanya. Indahlah namanya, suka-suka yang bakal. Indahlah
harapan dunia. Mengiring Yesus sepanjang umur hidupku, itulah yang menjadi kesukaanku. Mari nyanyikan pujian ini di hadirat-Nya. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti Selamanya seperti dirimu Tuhan. Amin, amin. selama di dunia lakukan kehendak Bapa, Menyelesaikan rencana Bapa. Oh Tuhan, ku memilihmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. angkat hatimu di hadapan hadirat-Nya. Seumur hidup kami mengikut jejak-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, katakan ku memilih-Mu. Amin. Menjadi
kepadamu ku tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa kalau kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa untuk menuntun kehidupan kami. Agar hidup kami makin lama makin berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh datang dari isi hati-Mu saja ya Bapa. Dan Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh membuka hati banyak orang supaya mereka boleh mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai sekarang kita masih ada di dalam situasi pandemi. Penambahan jumlah kasus harian COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda pelambatan. Dan di Jakarta sendiri ya, sekalipun sudah dilakukan PSBB ketat, namun penambahan kasus tetap terjadi. Dan sampai sekarang ya, data hari ini 1 dari 130 orang Jakarta terinfeksi positif COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta, berarti dari 130 orang yang Bapak Ibu kenal, minimal ada 1 orang yang positif COVID-19. Jumlah yang meninggal juga bertambah. Bisa jadi termasuk orang yang dikenal oleh Bapak Ibu. Di samping itu Bapak Ibu, masalah-masalah yang menyertai pandemi juga tidak kunjung berakhir. Kegiatan bisnis terganggu, kegiatan belajar mengajar terganggu, pengusaha bersusah payah berusaha supaya bisnisnya tetap survive. Kontrak-kontrak yang tadinya sudah ditandatangani terpaksa ditunda dan sulit pula untuk mencari kerjasama yang baru. Demikian juga dengan para pekerja. Ada yang gajinya dipotong, bahkan dirumahkan karena perusahaannya juga terdampak. Kalau mau mencari kerja baru ya tidak mudah juga. Dan ada 1001 masalah lain yang terjadi akibat pandemi ini. Termasuk juga kondisi kita yang masih belum bisa mengadakan ibadah tatap muka secara langsung di gereja. Semua itu membuat kita bertanya-tanya, berapa lama lagi kondisi seperti ini berlangsung? Belum lagi yang sebelum ini masih punya masalah. Masalah rumah tangga, penghasilan yang turun, utang menumpuk belum dibayar. Bukankah kata orang hanya ada 2 hal yang membuat jantung berdebar-debar? Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Jadi kalau utang menumpuk belum dibayar, wah itu berdebar-debar Bapak Ibu. Mungkin juga yang punya keadaan rumah tangga berantakan, ada pelakor, pebinor dan sebagainya. Ya, keluarga yang tidak tahu harus berbuat apa-apa dengan anak-anaknya yang terlibat narkoba, nggak bisa diatur, ya dan sebagainya. Kondisi ini dan 1001 masalah yang lain menimbulkan kekhawatiran bagi manusia dan mungkin membuat kita berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Tidak jarang Bapak Ibu saat berseru seperti itu, Tuhan dia seperti gak ada. Dia seperti lagi cuti, dia seperti jauh. Dan inilah yang juga dialami oleh Daud. Ya, Daud yang memperoleh perkenan Allah.
dan ditunjuk sebagai raja oleh Allah sendiri pun pernah mengalami hal yang menyesakkan dirinya. Dan Tuhan seperti menyembunyikan diri dari Daud. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 13. Mazmur 13. Mazmur 13 kita akan baca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 13 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di sini 4 kali Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Kita belajar satu hal yang penting di sini, yaitu kalau kita menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang yang menghadapi masalah berusaha menutup-nutupinya. Banyak orang yang menghadapi masalah dan mencoba mencari cara untuk melupakannya. Misalnya pulang malam, karaokean, mabuk-mabukan, rokok, obat-obatan dan sebagainya. Berapa banyak juga orang yang menghadapi masalah lalu mengabaikannya karena katanya time will heal, ya. Waktu akan menyembuhkan. Atau di sisi ekstrim ada juga orang Kristen yang menghadapi masalah tapi tidak mau berseru kepada Tuhan. Mengapa? Karena merasa dirinya dewasa, merasa dirinya kuat sehingga sanggup untuk mengatasi masalah itu sendiri. Berapa banyak orang yang berpikir datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, menyampaikan seruan hatinya seperti Daud ini adalah perbuatan yang tidak dewasa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Daud seorang yang tidak dewasa? Tidak ingatkah Bapak Ibu bahwa sewaktu Tuhan kita Yesus Kristus tergantung di kayu salib, dia mengutip perkataan Daud di Mazmur 22 ayat 2. Eli, Eli, lema sabachthani. Nah, apakah Tuhan Yesus tidak dewasa kalau di tengah penderitaannya dia berteriak kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak dewasa kalau kita curhat kepada Tuhan. Justru kalau kita menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Kalau tidak datang kepada Tuhan, lalu kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menceritakan latar belakang dari mengapa Daud sampai mempunyai kesusahan seperti itu. Daud ini diurapi oleh Samuel sebagai raja yang dipilih Tuhan sejak dia masih remaja. Kemudian jalan Tuhan membawa Daud kepada istana Saul. Tetapi Raja Saul kemudian membenci Daud. Padahal Daud tidak bersalah kepada Saul. Dan kemudian Raja Saul mengejar Daud. Berusaha membunuh Daud selama bertahun-tahun. Jadi selama bertahun-tahun Daud berusaha menghindar dari Saul yang mau membunuhnya. Daud sendiri berkata di 1 Samuel pasal 26 katanya dirinya merasa seperti ayam hutan yang diburu di pegunungan. Nah Bapak Ibu, bukankah Tuhan sudah memilih Daud sebagai raja? Mengapa sekarang dia jadi seperti ayam buruan yang sembunyi tidurnya di gua? Itu berlangsung bertahun-tahun. Itulah sebabnya Daud berseru,
Sampai berapa lama lagi Tuhan? Dan ini terjadi bukan karena dosa Daud, Bapak Ibu. Bukankah Saul yang berdosa karena dia mau membunuh Daud? Padahal Daud tidak bersalah. Mengapa Tuhan tidak bertindak? Bukankah Tuhan membela anak-anaknya yang tidak bersalah? Mengapa Tuhan melupakan Daud dan seolah-olah menyembunyikan wajahnya dari Daud? Bapak Ibu, di sini kita harus memahami satu hal, yaitu kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah tidak selalu karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah tidak selalu karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan apa yang dialami oleh Ayub yang menderita padahal dia tidak bersalah? Ayub juga heran mengapa dia bisa mengalami penderitaan yang parah seperti itu. Padahal dia tidak merasa berdosa sehingga layak untuk dihukum Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub terus mendesak Ayub untuk mengaku dosa, untuk bertobat. Itulah yang biasanya dipikirkan oleh orang banyak. Orang itu menderita karena dihukum Tuhan. Nah, mungkin ada juga di antara Bapak Ibu di sini yang pernah minta konseling kepada hamba Tuhan. Dan setelah Bapak Ibu menceritakan masalah Bapak Ibu, lalu hamba Tuhannya menjawab, coba pikirkan dosa apa yang saudara lakukan? Apakah perzinahan, penipuan, atau saudara menipu Tuhan? Sudah bayar perpuluhan atau belum? Kalau belum, itu artinya saudara menipu Tuhan. Pantas saja masalah saudara demikian berat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingat, kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah itu tidak selalu karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Kalau kita sekarang mengalami situasi pandemi yang tidak kunjung berakhir, apakah itu karena dosa kita? Bukankah seisi dunia juga mengalaminya? Ya, seisi dunia kan berdosa, Pak. Ya iyalah, tapi bukan karena itu Bapak Ibu. Maka lain kali kalau Bapak Ibu konseling dan hamba Tuhannya jawabnya seperti itu, ayo pikir ada dosa apa. Jawab saja begini, Pak, jangan seperti sahabat Ayub ya Pak. Gitu jawabnya. Kalau seperti itu Ayub saja berkata, penghibur sialan kamu semua. Ayub 16 ayat 2. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara merasa Allah melupakan Bapak Ibu, ingat, tokoh Alkitab juga pernah merasakan hal serupa. Daud pernah, Yusuf pernah. Yusuf itu tidak bersalah, tapi dia difitnah oleh Madam Potifar dan Tuhan pun seperti melupakannya. Paulus juga masuk penjara bukan karena kesalahannya. Dan Gubernur Felix yang tahu bahwa Paulus itu tidak bersalah, membiarkan Paulus di dalam penjara. Kenapa? Karena dia mengharapkan uang suap. Coba, mengapa Tuhan membiarkannya? Mengapa Tuhan membiarkan Paulus di dalam penjara? Apakah Tuhan sudah melupakan Paulus? Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu, bahwa seperti bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan Daud, Yusuf, Ayub, Paulus, Tuhan juga tidak pernah melupakan kita. Amin. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah seolah-olah diam? Allah seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Seperti tokoh Alkitab tadi Bapak Ibu. Allah itu diam untuk membentuk mereka. Allah sedang menggarap mereka.
Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pertanyaannya adalah, kita sudah mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh atau belum? Kita lanjutkan Bapak Ibu ke Mazmur 13 ayat 4. Mazmur 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelumnya seperti Daud, saya pikir banyak dari Bapak Ibu yang pernah berseru kepada Tuhan dalam kesusahan, dalam kesesakan, termasuk juga menghadapi kesulitan akibat pandemi yang tidak kunjung usai ini. Berapa lama lagi Tuhan? Tapi jangan berhenti di sana. Perhatikan, Daud memberanikan diri meminta jawaban dari Tuhan. Sebab dia memanggil Tuhan sebagai Allahku. Yahweh itu adalah Allahnya Daud secara pribadi. Daud tetap ingin bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi Bapak Ibu, dalam kesesakan, dalam masalah yang Bapak Ibu hadapi, datanglah kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak kunjung jadi dewasa karena tidak menghadapi masalah dengan melibatkan Tuhan. Bahkan tadi seperti saya sudah katakan, banyak juga orang Kristen yang merasa dirinya sudah dewasa. Karena sudah dewasa, sudah kuat, tidak lagi mau bergantung kepada Tuhan. Dia bergantung pada kekuatan sendiri. Dan tidak sedikit juga Bapak Ibu, orang Kristen yang memilih menggunakan cara dunia dalam menyelesaikan masalahnya. Pakai jalan pintas. Kalau suami istri sudah tidak cocok lagi, ya udah cerai saja ya. Kalau bisnis sudah sulit untuk lancar, ya sudah pakai cara-cara dunia, cara-cara curang. Ya begitu. Bukankah banyak penguasa dunia itu seperti Felix tadi ya, yang menunggu Paulus dan pengikutnya memberikan suap kepadanya? Bapak Ibu, kalau itu saudara lakukan, jelas saudara belum dewasa. Apalagi kalau setelah melakukannya Bapak Ibu puas, Bapak Ibu lega. Waduh, kalau demikian saya serukan Bapak Ibu, bertobatlah. Karena orang yang dewasa akan tetap datang kepada Tuhan di tengah kesesakan dan berkata, ya Tuhan, Allahku, Allahku, bukan Allah orang lain. Allah itu milikku. Bapak Ibu, selanjutnya Daud berkata, buatlah mataku bercahaya. Biarlah aku dapat memandangmu Tuhan. Daud meminta Tuhan memandangnya dan sekalipun Tuhan diam, pandanglah padaku. Dan kemudian Daud meminta supaya dia diperkenan untuk pandang Tuhan dengan mata yang bercahaya, dengan kesegaran, dengan kekuatan yang baru. Itulah yang dibahasakan oleh Daud dengan supaya aku tidak tertidur dan mati. Ini loh yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kesesakan, datang kepada Tuhan. Pandang Dia, minta kita untuk pandang Dia. Tuhan selalu memandang kita. Dan kita perlu meminta kepada Tuhan untuk memandang Dia. Dengan itu kita akan menerima kekuatan yang membuat kita terlepas dari kelelahan rohani. Tidur rohani, kematian rohani. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mazmur 13 ayat 5. Mazmur 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini yang terpenting, bukan kejatuhan Daud yang membuat musuh-musuhnya bersorak-sorak. Bukan.
Tapi Daud tidak ingin dia goyah, tidak ingin Daud kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga musuhnya mudah mengalahkan dia. Kalau Saul mengejar Daud untuk membunuhnya, Daud masih sadar bahwa kalau Daud meninggalkan Tuhan, lebih mudah lagi bagi Saul untuk mengalahkan Daud. Dan itu tidak diinginkan oleh Daud. Bukankah Allah yang sudah memilih Daud menjadi raja? Kalau Daud kalah, itu tidak memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu menghadapi kesulitan, masalah, kesesakan, ingatlah, jika Bapak Ibu menjauhi Tuhan, jika Bapak Ibu meninggalkan Tuhan akibat masalah itu, maka musuhmu si iblis akan berkata seperti yang ditulis Daud ini. Aku telah mengalahkan dia. Dan roh-roh jahat bersorak-sorak sebab saudara goyah. Itu tidak memuliakan Allah. Ingat Bapak Ibu, hidup kita ini hanya untuk memuliakan Allah. Hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Karena itu tetaplah bertekun, tetaplah arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa berkata kepada Tuhan seperti Daud di ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Apakah musuhnya Daud langsung kalah? Apakah bumi terbuka lalu menelan musuhnya langsung masuk ke dalam tanah begitu? Apakah masalah Daud langsung selesai? Tidak. Jadi Bapak Ibu, seperti itu juga kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan di tengah masalah. Itu bukan berarti masalah Bapak Ibu langsung selesai. Doa tidak membuat Bapak Ibu langsung bebas dari masalah. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah keluarga, tidak berarti setelah berdoa yang tadinya hampir cerai jadi rukun kembali. Buat yang mengalami masalah dalam bisnis yang hampir bangkrut, tidak berarti langsung untung kembali. Buat yang sakit, tidak berarti penyakitnya langsung diangkat Tuhan dan langsung jadi sembuh. Buat yang menganggur bukan berarti langsung dapat pekerjaan. Buat yang jomblo bukan berarti langsung dapat jodoh. Bukan. Buat gereja pun yang berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Bukan berarti benar-benar langsung berlalu. Ya masalah yang dihadapi Daud di ayat 6 tetap sama seperti yang dihadapinya di ayat 1. Tetapi ada nada yang berbeda ya. Jelas terlihat setelah Daud memanggil Tuhan secara pribadi, dia disegarkan, dia dikuatkan, langsung ada nada yang berbeda. Mengapa? Daud diingatkan dengan kasih setia Tuhan kepadanya selama ini. Dia diingatkan betapa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan yang menyelamatkan. Nenek moyangnya bangsa Israel sudah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Sekalipun Israel melanggar perjanjian dengan Tuhan, Tuhan tetap setia. Sekalipun Israel tidak setia, Tuhan tetap setia. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Datanglah kepada Tuhan. Ingatlah akan kasih setianya. Bapak Ibu, bukankah dia selalu setia bagi kita di masa lalu? Coba ingatlah kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan secara pribadi kepada Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu alami sebelumnya. Ingat supaya itu menguatkan kita untuk tetap teguh. Itu menguatkan kita supaya kita bisa bersuka cita. Ingat juga Bapak Ibu, bahwa Allah yang setia itulah yang menyelamatkan kita. Dia sudah menyerahkan putra tunggalnya yang paling dikasihinya. Yang berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Kalau dia sudah menganugerahkan keselamatan yang begitu besar kepada kita yang seharusnya binasa ini, apalagi yang kurang? Apalagi yang tidak membuat hati kita bersorak-sorak karena penyelamatan Allah? Apalagi yang tidak membuat kita bernyanyi, Tuhan sudah berbuat baik kepada kita lebih dulu. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Coba kita lihat di Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini harus benar-benar kita alami. Kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kondisi apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi pertanyaannya harus dibalik. Dapatkah kita bertekun dalam kondisi yang buruk? Itu yang harus ditanyakan kepada kita. Apakah kasih kita kepada Allah berkurang apabila kita mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang? Ditambah lagi COVID, PHK, gagal karir, pelakor, vonis dokter, dibully, dikhianati sahabat, dan 1001 masalah lainnya. Kalau kita mau bertekun dalam kasih, kalau kita mau bertekun dalam iman, itulah yang membuat kita dapat bertahan, Bapak Ibu. Di kitab Wahyu, Bapak Ibu, pertanyaan berapa lama lagi Tuhan, itu ada pada seruan para martir di Wahyu 6 ayat 10. Mereka bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi penghakiman-Mu Tuhan? Yang dijawab di ayat 11, sedikit waktu lagi, itu jawabannya. Nah, kitab Wahyu itu ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus belum juga datang kembali. Jadi kalau 2000 tahun itu waktu yang sedikit menurut Wahyu, apalagi hidup kita yang di bumi ini. Yang cuma berapa? 70, 80, 90 tahun. Wah, sangat sedikit, sangat singkat. Maka Bapak Ibu, pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Itu baru akan tuntas saat Tuhan datang kedua kalinya. Masalah-masalah yang kita alami baru akan selesai ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita. Atau kita pulang menghadapnya terlebih dahulu. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih akan mengalami masalah. Itulah tandanya saudara masih hidup. Yang harus kita lakukan adalah hadapi dengan perjuangan hidup penuh tanggung jawab. Sambil berkemas-kemas, siap sedia kapan saja Tuhan memanggil kita pulang Bapak Ibu. Dan kita harus belajar menyadari bahwa sesungguhnya masalah terbesar bagi kita adalah melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Termasuk melakukan kehendak Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Itu yang paling besar. Pikirkan itu. Dan kalau sekarang kita belum dipanggil pulang Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah kalau kita menghadapi badai hidup, kalau kita menghadapi masalah yang berat, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, sekalipun dia seakan-akan tidak mendengar. Dia memandang kita, pandanglah kepadanya, maka kita pun pasti dikuatkan. Dan percaya kepada kasih setia Tuhan yang sudah terbukti dengan karya keselamatannya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka di tengah pergumulan kita, pastilah Bapak Ibu, saudara dan saya bisa bersuka cita. Tetaplah jalani kehidupan kita dengan semangat dari Tuhan dan penuh tanggung jawab. Pandanglah kesulitan dan masalah, pandanglah badai hidup sebagai cara Tuhan mendidik kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang indah
Sehingga saat Dia memanggil kita pulang, Dia akan mendapati kita berkenan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat. Dan sekarang mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile, CIMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk mencari kehendak-Mu. Sekalipun kami dalam masalah, agar kami datang kepadamu, memandangmu, meminta kekuatanmu, dan mencari kehendak-Mu dalam penyelesaian masalah ini ya Bapa. Berikan kami hikmat-Mu, agar kami boleh melewati segala pergumulan hidup yang saat ini kami alami ya Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang baik, yang selalu ada beserta dengan kami. Dan Engkaulah perlindungan kami satu-satunya. Bapa, banyak orang yang mengalami kesulitan pada pandemi saat ini ya Bapa. Engkau yang melihat mereka. Engkau yang memandang mereka. Biarlah Engkau tolong mereka ya Bapa. Lindungi mereka. Dan biarlah mereka yang datang kepadamu Engkau berikan kesegaran dan kekuatan yang baru. Agar mereka dapat melewati segalanya, melewati masalah ini dengan kekuatan dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Sekalipun mereka dalam keadaan sulit, namun mereka masih membawa persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka ya Bapa. Berkatilah mereka, cukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan sertai kehidupan kami ya Bapa dalam minggu ini. Dalam apapun yang kami lakukan, kami perbuat, kami pikirkan dan kami katakan. Dimanapun kami berada, ajar kami terus. Supaya hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu.
Dan sekarang ya Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandanganmu kepadanya, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, rahmat dan berkat dari putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah pada hari ini. Pada pukul 13.30 ada ibadah Elevate yang dapat saudara ikuti di channel YouTube Elevate Live by Faith. Kami mengundang saudara untuk kembali bergabung mengikuti ibadah tersebut. Jangan lupa subscribe channel GSKI Pluit dan like video ini. Juga share kepada teman-teman dan keluarga agar mereka pun dapat diberkati. Kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.